Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapih. 2. Tidak lari-larian ya. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. 5. Persiapkan Alkitab. 6. Persiapkan persembahan kalian ya. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu. Selamat beribadah. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Evoni dan Kak Mariati serta kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya, dan juga ada Inang Pendeta loh. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan beribadah dan kita akan membakar semangat kita dengan bernyanyi halo halo, hello hello, hola hola. Kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik masih tetap posisi berdiri ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu pujian kita, Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Setelah itu kita akan mendengarkan doa yang akan dibawakan Kak Rani. Dan sekarang mari kita nyanyi sama-sama ya adik-adik.
dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kepada kami segala ketetapan-Mu. Bukalah mata hati kami, agar kami mengenal keselamatan dan kebahagiaan yang Engkau janjikan di dalam Yesus Kristus. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu dan jauhkanlah kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami meyakini bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati bagi kami, baik hidup ataupun mati. Dengarkanlah kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, tadi pas mau ibadah ada yang cemberut nggak? Nggak ada kan ya? Semua sukacita? Semua sukacita ya? Biar lebih sukacita lagi, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian, adalah sukacita di hatiku. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Yuk. Adik-adik masih bersukacita, kini saatnya kita lebih mensyukuri lagi berkat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan. Yesus
tibalah saatnya kita akan mengucapkan 10 hukum Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita menyebutkannya ya adik-adik. Nanti ada tulisan di bawah ini. Mari kita sama-sama sebutkan hukum yang pertama sampai yang ke-10. Siap ya? Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Demikian adik-adik hukum Tuhan kita pada hari ini, kiranya kita bisa melaksanakannya. Kak Kiki, ya Kak, kita tadi sudah memuji Tuhan. Ya, betul. Terus tadi juga kita sudah menyebutkan hukum Tuhan dari 1 sampai 10. Ya, betul. Sekarang waktunya apa nih Kak? Oh iya, sekarang kita waktunya mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita ya Kak? Ya, Kak. Siapa Kak yang cerita Kak? Oh ya, yang cerita adalah inang pendeta Oh, kita. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau kita bernyanyi terlebih dahulu ya, yang judulnya Aku Mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu nih supaya hatinya tenang, hatinya teduh buat ngedengerin firman Tuhan.
Mana tanganmu, yang kiri, yang kanan. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang masih kami nikmati sampai hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan hukum Tuhan. Akan bertambah-tambahlah sukacita kami jika kami bisa diajar melalui firman Tuhan. Berkati kami agar duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius 1 ayatnya yang ke-18 sampai 25. Di bawah judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wah, terima kasih ya buat teman kita yang sudah membacakan firman Tuhan tadi. Adik-adik, sebelum Inang Pendeta menjelaskan panjang-panjang tentang firman Tuhan hari ini dalam terang tema menuruti perintah Tuhan, Inang mau ajak adik-adik bermain. Nama permainannya adalah menuruti kata Inang. Wah, pasti ada yang udah pernah main nih. Cara bermainnya gini adik-adik. Kalau Inang berkata, duduk, kalian harus duduk. Tapi kalau tidak ada kata Inang berkata, kalian tidak perlu kerjakan. Contohnya, Inang berkata lompat ke kiri, kalian harus lompat ke kiri. Tapi kalau demikian, lompat ke kanan. Tanpa kata Inang berkata, kalian tidak perlu lompat. Siap-siap? Siapa yang memperhatikan dan menuruti perintah dengan baik adalah orang-orang yang sigap. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Inang berkata, tepuk tangan. Siapa yang tepuk tangan? Yang tepuk tangan berarti memperhatikan perintah. Lompat ke kanan. Ada yang lompat? Nah, gak boleh lompat adik-adik, karena kan gak ada kata Inang berkatanya. Inang berkata, putar 2 kali. Siapa yang putarnya cuma 1 kali? Tetap salah. Nah, yang terakhir nih adik-adik, siap-siap. Kedipkan mata. Ada yang kedip matanya? Berarti kalah dong, karena tidak ada kata Inang berkata. Nah, adik-adik, dari permainan tadi, Inang Pendeta mau mengajak kita melihat bahwa menuruti perintah itu membutuhkan pendengaran, membutuhkan penglihatan, dan yang paling penting membutuhkan pengertian. Kalau kita tidak mengerti perintahnya, maka kita tidak bisa
tidak bisa mengerjakan. Banyak anak-anak sekolah minggu nih, atau anak-anak Tuhan, ketika disuruh atau diminta sesuatu, atau diajarkan sesuatu sama orang tua atau guru, karena tidak mengerti, tidak dikerjakan di dalam kehidupannya, atau tidak mau mengerjakannya. Nah, ada cerita yang mengingatkan kita tentang belum paham atau belum mengerti. Akhirnya jadi enggan melakukan. Tahu cerita siapa? Iya, itu cerita yang kita baca tadi di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Cerita waktu itu Bapak Yusuf sedang gelisah sekali adik-adik. Kenapa? Karena Maria tunangannya mengandung dari Roh Kudus. Itu gak sesuai dengan rencananya. Dia gak pengen seperti itu. Nah, di tengah-tengah gelisahnya, di tengah-tengah rasa takutnya, di tengah-tengah ketidakpastiannya, tiba-tiba datanglah malaikat dan berbicara kepada Bapak Yusuf demikian. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setelah mendengar penjelasan dari malaikat, Bapak Yusuf kemudian tergugah adik-adik. Dia beroleh pengertian. Dia ngerti nih maksudnya kenapa Maria tunangannya harus mengandung dari Roh Kudus, bahwa juru selamat akan lahir melalui Maria tunangannya. Nah, setelah dapat pengertian seperti itu, Bapak Yusuf kemudian memutuskan untuk mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Walaupun dia tadinya gelisah, tadinya bimbang, tadinya khawatir, tadinya takut diejek nih sama masyarakat. Tetapi setelah beroleh pengertian, ia menjadi terbuka pikirannya dan menuruti perintah Tuhan. Lalu buat anak-anak sekolah minggu, ceritanya gimana Inang Pendeta? Susah sekali dimengerti. Gimana ya contohnya anak-anak galau atau gelisah seperti Bapak Yusuf? Contohnya yang paling dekat seperti sekarang aja adik-adik, pada masa pandemi sekarang. Adik-adik tentu ada yang merasa ini tidak sesuai dengan rencana kita. Sama ketika Bapak Yusuf merasa itu tidak sesuai dengan rencananya. Kok tidak sesuai, Inang? Iya dong, kalau rencana kita maunya bulan Desember itu adalah bulan bernatal atau merasakan sukacita. Bulan Desember itu adalah bulannya untuk liburan keluarga atau melakukan banyak aktivitas yang sifatnya bebas. Tapi karena pandemi, kita masih harus dibatasi adik-adik. Nah, ini kan gak sesuai dengan rencana. Biasanya kalau tidak sesuai rencana, kita akan buru-buru mencari jalan keluar. Bapak Yusuf juga kan begitu. Waktu itu dia terpikir untuk menceraikan Maria sebagai jalan keluar. Lalu ada juga orang-orang yang ketika belum paham bahwa itu tidak sesuai dengan rencananya, ia akan menolak yang terjadi atau bisa jadi marah-marah. Nah, siapa anak Tuhan yang suka marah-marah? Kalau misalnya rencananya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, nggak boleh ya. Kalau kita masih mau marah-marah atau berpikir tentang sesuatu yang tidak baik karena tidak sesuai dengan rencana kita, maka ada hal yang perlu adik-adik ingat. Mungkin kita belum beroleh pengertian. Ingat gak tadi di bagian awal waktu kita ngegame, Inang Pendeta bilang apa? Untuk bisa menuruti perintah Tuhan, kita harus mau mendengar, melihat, dan yang paling penting adalah kita harus beroleh pengertian. Kalau kita mengerti perintahnya, kita paham apa yang menjadi arahan atau apa yang menjadi teladan dari Tuhan, maka kita bisa melakukannya dengan baik. Malaikat atau suara Tuhan yang berbicara kepada Bapak Yusuf itu sama dengan suara hati kita. Pernah tidak adik-adik ketika mau melakukan sebuah kejahatan, di dalam hati seperti ada yang bilang nih, aduh gak boleh, itu tidak baik.
Nah, itu namanya suara hati. Suara Tuhan biasanya datang untuk menegur atau untuk mengarahkan kita supaya tidak melakukan hal yang tidak baik. Maka suara Tuhan itulah yang memberi pengertian, yang meneduhkan hati dan membuat adik-adik paham, oh ternyata pandemi ini supaya cepat berlalu, kami masih harus mematuhi protokol kesehatan. Nanti jika sudah semuanya beroleh vaksin dan sudah semuanya bersih, maka ada waktu yang indah di mana kami bisa menikmati bulan 12, bulan penuh dengan sukacita ini dengan atau sesuai dengan rencana yang sudah kami buat. Berlibur boleh, bernatal boleh, berkumpul dengan keluarga boleh, semua bisa dilakukan jika semuanya sudah baik-baik saja. Itu yang namanya beroleh pengertian. Nah, Inang mau tanya, siapa anak sekolah minggu yang mau memiliki pengertian? Kalau mau memiliki pengertian harus mau mendengar suara Tuhan. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Biasakan mendengar firman Tuhan. Biasakan membaca firman Tuhan. Biasakan mendengar nasihat dari orang tua, guru, ataupun kakak-kakak sekolah minggu. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Inang Pendeta berharap kalian bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau menuruti perintah Tuhan. Kita aminkan firman, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengarkan bersama. Melalui cerita Yusuf, kami belajar tentang pentingnya menuruti perintah Tuhan. Ajarkan kami anak-anak-Mu untuk mau menuruti perintah-perintah yang baik. Baik dari orang tua kami, dari guru-guru, dari kakak sekolah minggu, dari siapapun yang akan membentuk kami menjadi anak-anak yang baik juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita melihat aktivitas yang kalian kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Check it out! Adik-adik, kalian memang anak yang taat, selalu setia beribadah dan kirimkan aktivitas kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sama-sama yuk mengucapkan terima kasih sama Inang Pendeta. Nang, terima kasih banyak firman yang luar biasa, cerita yang sungguh hebat ya kan. Kita mau sudah diajar oleh Inang Pendeta melalui cerita kita dan firman kita hari ini. Kita harus menuruti perintah Tuhan. Terima kasih Nang Pendeta. Nah, sekarang Nang kita mau merespon firman Tuhan tadi dengan lagu pujian Bersuka di Rumah Tuhan. Tunggu Kak, gembira di rumah Tuhan. Oh betul, karena tadi kita dengan melalui cerita tadi kita mau sudah diajarkan untuk menuruti perintah Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama bergembira di rumah Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik.
persembahan. Sebelum memberikan persembahan, Inang Pendeta akan bacakan nats firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk mengumpulkan persembahan. Dengarkan baik-baik ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari persiapkan persembahannya, masukkan ke dalam tempat persembahan, lalu berikan dengan penuh sukacita. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.